Selamat siang, Bapak Valeh dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya mengadakan rapat untuk memberitahu progres terbaru mengenai proyek Videotron yang Bapak Valeh berikan kepada kami, Bapak. Untuk yang Bapak berikan yaitu 4 titik di Jakarta. Untuk titik 1 dan titik 2 dipegang oleh tim dari Ibu Syifa, dan titik 3 dan 4 dipegang oleh tim Bapak Budi. Untuk perjalanan 1,5 bulan ini, dari deadline yang ditentukan oleh Bapak Valeh yaitu 3 bulan. Titik 3 dan 4 sudah dalam proses finishing atau hampir selesai. Namun untuk titik 1 dan 2 yang dipegang oleh tim Ibu Syifa, titik satunya sudah hampir selesai yaitu 80%, namun titik 2-nya terjadi kendala. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Syifa. Ibu Syifa dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rifki. Sebelumnya selamat siang Pak Valeh, Pak Rifki, serta rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin untuk memberikan report progress dari proyek yang telah tim kami kerjakan. Saya sudah mengirimkan soft file kepada Pak Valeh dan juga Pak Rifki, nanti dapat dicek. Sebelumnya, saya izin menjelaskan terlebih dahulu terkait time planning yang sudah dibuat sejak awal pemberian proyek ini kepada tim kami. Pada awalnya, tim kami memulai pengerjaan dari titik satu yang dilaksanakan secara langsung, tepat setelah sudah deal-dealan dengan vendor. Dapat Pak Valeh dan Pak Rifki cek kembali pada dokumen yang sudah saya kirimkan tadi. Pada proyek satu terjadi beberapa hambatan seperti cuaca dan beberapa variabel lain yang tidak dapat kami kendalikan. Namun untuk quality control dan SOP selalu kami pastikan tetap sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan ini. Kemudian setelah proyek satu sudah diselesaikan sekitar 80%, baru tim kami ingin mengeksekusi proyek kedua. Saya mempercayakan Ibu Nandin untuk menjadi penanggung jawab yang mengurus proyek di Bundaran HI. Namun saat sedang survei ke lokasi titik kedua yang berada di Bundaran HI tersebut, Ibu Nandin memberikan report kepada saya bahwa pengerjaan proyek pada titik tersebut sudah berjalan sekitar 30 sampai 50%. Dan usut punya usut ternyata proyek tersebut telah diambil alih oleh tim Bapak Budi yang seharusnya hanya mengerjakan proyek pada titik ketiga dan juga titik keempat. Saya barusan sudah discuss bersama Pak Rifki, tetapi ternyata Pak Rifki pun tidak mengetahui akan keputusan yang telah diambil oleh tim Bapak Budi. Hal ini cukup merugikan kami karena dari awal tim kami sudah melakukan deal dengan vendor. Akibatnya kami pun mendapat denda yang lumayan besar nominalnya karena tidak konsisten dalam melakukan perjanjian pada awalnya. Saya ingin meminta tanggapan dari Pak Vale ataupun juga Pak Rifki terkait hal ini. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang ya, Pak Rifki dan juga rekan-rekan yang lain. Oke, saya pengen nanya ini, saya bingung nih, maksudnya gimana ini ada pengambilan project di titik 2. Coba saya make sure ya Pak Rifki ya. Titik satu itu ada di MH Tamrin ya Pak ya, dan titik Ya, duanya ada di Bundaran HI ya Pak. Itu dipegang oleh tim A, yakni ada Ibu Syifa dan juga Ibu Nandin. Dan untuk titik tiganya itu ada di Semanggi dan juga titik empatnya di Senayan ya, yang memang dikerjakan langsung oleh tim B ya dari Bapak Budi ya dan juga Bapak Bika. Ini maksudnya bagaimana ya Pak? Ada pengambilan proyek apakah sebelumnya dari tim Bapak Budi ada koordinasi langsung nih Pak Rifki dengan Pak Rifki sendiri? baik Bapak Valeh, saya izin masuk ya Pak. Untuk koordinasi sebelumnya, dari tim Bapak Budi, tidak ada koordinasi langsung dengan saya. Saya pun juga mengetahui dari Ibu Syifa, saya kaget Pak, sebetulnya. Karena kan telah disepakati oleh kita bersama, bahwa titik satu dan 2 dipegang oleh tim Ibu Syifa. Oleh karena itu, di saat Bu Syifa laporan kepada saya bingung Pak. Oleh karena itu, saya mengadakan rapat ini untuk meminta pendapat dari Bapak. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita dengar penjelasan dulu dari tim Bapak Budi beserta report di titik 3 dan 4-nya. Bapak Budi, persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki. Mungkin sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Valeh, izinkan saya sebagai koordinator dari tim B beserta dengan perwakilan dari anggota tim B yaitu Pak Bika untuk menjelaskan terkait terlebih dahulu terkait
progres dari pembangunan Videotron di titik 3 Semanggi dan juga di titik 4 Senayan. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman ya Pak. Jadi untuk progres dari titik 3 dan titik 4 itu memang dari segi time plan kita merencanakan untuk pembangunannya itu kurang lebih sekitar 3 bulan ya Pak. Nah, untuk di kedua titik tersebut Pak. Namun dari vendor yang kami gunakan itu Pak, alhamdulillahnya sudah terselesaikan dalam waktu 1,5 bulan Pak. Dan dalam waktu 1,5 bulan itu dari dua titik tersebut itu kita sudah bisa menyelesaikan hampir 80% atau bisa dibilang sudah sampai ke dalam titik finishing Pak. Nah, oleh karena itu saya juga sempat waktu itu mampir ke titiknya Bu Syifa yang di titik 2 yang di Bundaran HI, dan di situ saya melihat bahwa di titik yang kedua itu belum dipegang sama sekali Pak oleh Bu Syifa. Dan di sini saya melihat Pak, mungkin ada kendala yang sedang dialami oleh Bu Syifa Pak. Nah, oleh karena itu saya beserta dengan Pak Bika akhirnya meminta vendor kami, yang kebetulan vendor kami ini masih punya jatah 1,5 bulan lagi Pak untuk pengerjaan titik Videotron ini Pak. Oleh karena itu kami meminta vendor kami ini untuk segera mengerjakan proyeknya Bu Syifa ini Pak di titik 2. Dan untuk pengerjaan tersebut saya ambil alih berdasarkan dengan inisiatif saya sendiri Pak. Karena apa? Karena saya melihat dari kinerjanya timnya Bu Syifa ini agak sedikit lambat Pak. Dan kebetulan kinerja dari tim kami ini cukup cepat Pak. Oleh karena itu kami rasa kami cukup berkompeten Pak untuk menyelesaikan titik 2 yang belum sempat kepegang ini agar bisa selesai secara tepat waktu Pak. Atau mungkin bisa saja lebih cepat Pak dari yang diperkirakan oleh bapak-bapak semuanya. Seperti itu Pak. Nah, kalau untuk koordinasi dengan Bapak Rifki sendiri memang benar Pak belum ada. Karena apa? Karena mungkin sesuai dengan birokrasi itu mungkin saya tidak akan diberi izin Pak dari Pak Rifki untuk mengerjakan titik 2 tersebut Pak. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif langsung menggarap proyek titik 2 tersebut supaya perusahaan kita Pak bisa dilirik oleh klien karena kita bisa menyelesaikan proyek tersebut dengan cepat Pak, seperti itu. Saya izin menanggapi ya Pak Budi, kenapa pengerjaan proyek kami lebih lambat dibandingkan dengan proyek pada titik 3 dan titik 4 yang sudah dilakukan oleh tim Pak Budi. Alasannya karena pada lokasi yang kami pegang ternyata medannya cukup sulit, baik itu karena keramaian maupun juga terkait cuaca yang tidak menentu. Kami juga sangat mengedepankan quality dari proyek yang kami kerjakan. Apabila proyek dieksekusi terlalu terburu-buru, berdasarkan pengalaman saya, proyek tersebut cenderung kurang dari segi kualitas. Tentu dalam menjaga kepercayaan terhadap perusahaan ini, saya ingin memastikan setiap proyek yang dijalankan menghasilkan kualitas yang maksimal. Saya harap hal ini dapat dipahami karena tindakan yang tim Pak Budi telah lakukan sudah merugikan tim kami, Pak. Oke, oke baik Pak Budi dan Bu Siva. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ke Pak Budi, em, bagaimana bisa nih Pak untuk waktu dalam 1,5 bulan itu bisa selesai dua titik sekaligus? Padahal terakhir kita di 2 minggu pertama ya Pak Rifki ya, kita survei ke titiknya Pak Budi ya. Iya Pak, benar. 2 minggu pertama. Iya, iya waktu itu di 2 minggu pertama di titik tim kamu itu mungkin baru selesai, belum selesai malam, mungkin baru sekitar 50% di titik yang di Senayan aja nih Pak Budi. Dan saya kaget ya tiba-tiba tim kamu juga hebat banget bisa satu bulan setengah itu selesai. Tapi apakah untuk quality control check-nya itu sudah benar dan apakah sudah SOP-nya itu berjalan dengan sesuai Pak Budi? Soalnya saya agak cukup heran ya. Bagaimana Pak Budi? Oke, baik Pak Valeh, saya izin jawab ya. Pastinya kalau untuk soal quality control dan juga quality check dari setiap vendornya itu, kami sudah pastikan Pak. Dan itu juga pasti memenuhi sesuai dengan SOP kita Pak sebagai perusahaan kontraktor Pak. Oh, maaf, produksi. Nah, eh, pastinya Pak,
saya ini bersama Pak Bika itu, kita membagi tugas, Pak. Ada yang bertugas untuk menjaga di proyek di titik 3, dan juga ada yang bertugas untuk mengawasi jalannya proyek 4, Pak. Nah, di situ kami pastinya juga selalu mengawasi kinerja-kinerja dari setiap orang vendor tersebut, Pak. Dan kami pada awalnya itu merasa untuk pengerjaan ini kami rasa bisa dilakukan lebih cepat lagi, Pak. Oleh karena itu, kami meminta vendor untuk menambah SDM supaya pengerjaan ini bisa jadi lebih cepat, Pak. Dan kemudian vendornya ini approve, dan kemudian untuk SDM dari vendor ini ditambah sehingga pekerjaan itu lebih cepat, Pak. Nah, selain itu kita juga ada MOU, Pak, bersama dengan vendor. Jadi untuk terkait bahan-bahan ataupun barang yang digunakan untuk mengerjakan si proyek Videotron itu pastinya juga sudah teruji, Pak, dari segi kualitas dan juga dari segi ketahanannya, Pak, di segala medan terutama. Baik Pak Budi. Begini ya, em, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu Syifa. Tapi apa yang telah Pak Budi lakukan itu merupakan salah satu pengambilan keputusan yang sangat salah. Ini kita menjalankan proyek dari kementerian ini bukan masalah cepet-cepetan, ya Pak Budi ya. Apalagi di sini Pak Budi telah melanggar integritas Pak Budi nih. Integritas perusahaan kita juga telah dilanggar nih oleh Pak Budi. Pak Budi tidak bisa saya kayak gitu Pak Budi mengambil proyek dari Bu Siva yang sejatinya sejak awal telah direncanakan dan diatur oleh Pak Rifki ya. Oke Bu Siva, boleh saya tanya Bu, ini dari Ya, baik, kekacauan yang Pak. telah tim Pak Budi buat itu tampaknya apa ya? Vendor marah kah atau Eh, gimana? eh, Baik, Pak. Dari vendor memberikan denda kepada tim kami lumayan besar, Pak, nominalnya. Dan kalau dilihat dari biaya yang kami punya, itu tidak bisa menutupi, Pak. Begitu. Oke, boleh mungkin Pak Rifki. Nanti habis ini tolong dicari ya kemungkinan-kemungkinan yang ada setelah masalah ini muncul ya. Coba Pak Rifki boleh dilanjut. Oke, Pak. Mungkin menanggapi dengan tindakannya Pak Budi ya. Sebelumnya, saya meminta maaf dulu kepada Bapak Faleh atas terjadinya kelalaian tersebut, Pak. Dan untuk Bapak Budi sendiri kan mengetahui, Pak, bagaimana kebijakan dari perusahaan kita ini apa ya. Meskipun eh, penyelesaian proyek Bapak lebih cepat, namun mendahului birokrasi, mendahului saya, mendahului Bapak Faleh, itu salah seperti yang tadi Bapak Faleh ngomong sebelumnya. Mungkin ini hanya saran dari saya, Pak. Mungkin untuk penyelesaian denda yang diberikan oleh vendor dari tim Ibu Siva, mungkin bisa dari hasil bonus yang tim Bapak Budi dapat dari pengerjaan proyeknya. Mungkin itu saran dari saya, bisa ditanggapi rekan-rekan sekalian mungkin. Oke, mungkin em, saya bukannya tidak mau apa mengurusi masalah seperti ini. Untuk masalah denda sebenarnya perusahaan mampu untuk membayarkan karena ini berkat kinerja rekan-rekan semua ya. 1 tahun ke belakang profit perusahaan kita hampir 50% ya. Jadi kas kita saat ini posisi surplus. Tapi yang jadi masalah di sini saya nggak mau punya rekan kerja, punya karyawan, punya pegawai yang tidak memiliki integritas. Saya sangat setuju dengan saran yang Bapak Rifki berikan. Jadi untuk pembayaran denda dari vendor Ibu Siva nanti bisa ditanggung oleh bonus dari tim Bapak Budi karena ini adalah bentuk konsekuensi dari pengambilan keputusan yang telah Bapak Budi lakukan. Mungkin nanti setelah ini disetujui, Pak Rifki boleh diatur ya bagaimana skemanya ya. Tapi tolong ditanyakan dulu ke Pak Budi itu bagaimana. Mungkin untuk Bapak Budi sebagai koordinator dan Pak Bika sebagai anggota dari tim Pak Budi, ada tanggapan mengenai solusi yang diberikan tersebut? Ya, izin Pak Rifki dan Pak Fale untuk menanggapi masalah ini. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Fale, saya sebagai PIC dari tim
Bapak Budi sebagai koor, saya merasa tidak setuju apa yang sudah Pak Vale bilang barusan mengenai potongan bonus untuk tim kami. Karena apa? Karena tim kami itu sudah mengerjakan proyek ini dengan cepat dan sesuai kemauan klien dibandingkan timnya Ibu Siva. Lalu juga niat di luar masalah dari ini, niat kami juga baik, niat tim kami juga baik, yaitu untuk memberikan kesan baik pada klien agar klien bisa ngasih proyek selanjutnya untuk perusahaan kita. Lalu semangat tim kami juga diberikan salah satunya itu untuk mendapatkan bonus. Jadi menurut saya kurang adil aja kalau bonus untuk tim kami itu dipotong. Terima kasih. Maaf Pak, izin menjawab ya. Jujur dari tim kami juga nggak setuju ya, karena kami tuh merasa dirugikan sekali. Kami merasa kayak dari kinerja kami tuh cukup bisa untuk mengerjakan semua vendor-vendor yang Bapak kasih untuk tim kami dan Ibu Siva. Saya harap Pak Dika dan tim dan Pak Vale bisa kayak memberikan solusi terbaik ya Pak, karena kayak tim kami tuh merasa cukup dirugikan ya Pak dari sisi vendor, karena kan vendor yang perlu kami bayarkan itu cukup besar, dan ya kami merasa kayak untuk uang yang kami punya itu tidak mencukupi untuk membayar vendor tersebut. Oke, begini ya. Saya mengerti Ibu Siva, Ibu Nandin, tapi begini untuk Bapak Budi dan juga Pak Bika ya. Em, Pertama, saya balikin lagi, saya nggak masalah untuk pembayaran denda itu bisa ditanggung oleh perusahaan, tapi saya nggak suka saja dengan cara yang diambil oleh Pak Budi ya, dengan melangkahi Pak Rifki dan juga melangkahi saya itu secara tidak langsung ya. Dan juga untuk masalah proyek dan juga kredibilitas perusahaan, kita sudah dikenal sebagai perusahaan kontraktor yang ternama yang selalu jujur dan menjaga integritasnya. Karena itu memang sesuai dengan value dari perusahaan kita. Untuk proyek, rekan-rekan, for your information ya, jadi proyek untuk beberapa bulan ke depan itu masih ada 3 sampai 5 proyek. Jadi jangan takut untuk kita tidak dapat proyek, tapi saya tidak suka sama sekali atas pengambilan keputusan dilakukan oleh Pak Budi dengan mengambil proyeknya dari Ibu Siva dan tidak berkoordinasi langsung dengan Pak Rifki. Ini kalau Pak Rifki, ini kalau misalkan dari tim Bu Siva dari tim Pak Bika tidak setuju untuk pembayaran dendanya melalui bonusnya, bagaimana ini Pak Rifki? Izin masuk, Pak. Sebenarnya saya tuh kecewa dan juga sedikit marah kepada tim Pak Budi. Saya tidak tahu benar-benar maksud tujuan Pak Budi dan tim untuk mengambil alih dari tim Siva apa. Apakah mungkin ingin mengambil hati saya dan Pak Vale? Saya tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas, dengan inisiatif tersebut merusak rancangan-rancangan yang sudah tim Ibu Siva lakukan. Dan itu berpengaruh juga ke vendor yang telah bekerja sama dengan kita. Vendor merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh tim Ibu Siva. Mungkin Pak, apa mungkin timnya Bapak Budi ini mendapatkan skorsing dari pengerjaan proyek selanjutnya? Itu mungkin saran dari saya, Pak. Oke, Pak Rifki, terima kasih sarannya. Saya jadi terbuka nih untuk memberikan solusi atas permasalahan ini. Uh, saya memberikan 2 opsi. Yang pertama, opsi pertama adalah, oke, baik seperti ini. Denda akan dibayarkan oleh perusahaan, tetapi tim dari Bapak Budi, tadi seperti Bapak Rifki, kita skorsing untuk proyek berikutnya. Mungkin kita akan memakai vendor dari Bapak Budi, tetapi tidak memakai tim dari Bapak Budi. Itu yang pertama. Bagaimana, ada tanggapan? Karena sejujurnya saya nggak suka banget ini sama tindakan yang telah Bapak Budi lakukan. Ini sebenarnya tidak merugikan perusahaan secara besar ya, tapi ini merugikan nilai dari perusahaan kita, integritas kita dilanggar nih oleh Pak Budi.
Ini gimana sih Pak Budi ceritanya itu? Coba boleh tolong ceritain lebih lanjut lagi dong. Kenapa atau motif apa sih Pak Budi tiba-tiba mengambil tanpa berkoordinasi nih dengan Pak Rifki? Baik, Pak. Saya izin klarifikasi apa yang sebenar-benarnya. Terkait dengan mungkin apa ya tadi Pak Rifki bilang bahwa saya itu motifnya adalah ingin mengambil hatinya Pak Rifki dan juga Pak Valeh. Itu sebenarnya tidak, Pak. Tujuan sebenar-benarnya dari saya mengambil alih proyeknya Bu Siva itu adalah semata-mata saya ingin tetap mempertahankan kredibilitas perusahaan kita sebagai perusahaan kontraktor yang sudah terkenal sampai se-Jabodetabek, Pak. Dan tentunya untuk proyek kita yang saat ini itu bukan proyek sembarangan, Pak, tentunya. Proyek dari pemerintah DKI, Pak, yang di mana saya pun tidak mau, Pak, untuk proyek ini dapat selesai lebih lambat dari yang kita kira, Pak. Dan kalaupun saya kena skorsing dan proyek selanjutnya itu menggunakan vendor dari Bu Siva, itu saya juga tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena pertama, dari tim kami, dari tim B, saya dan Pak Bika, kita belum mengetahui, Pak, kinerja dari vendor Bu Siva itu seperti apa, Pak. Karena bisa kita lihat, Pak, dari proyek yang saat ini sedang kita garap pun dari vendor Bu Siva itu bisa dibilang cukup lambat, Pak. Dalam waktu 1,5 bulan saja vendornya Bu Siva ini baru sampai tahap 80% Pak finishing di satu titik saja, Pak. Sedangkan untuk vendor kami itu bisa memenuhi pekerjaan sebelum deadline ditentukan, Pak. Nah, oleh karena itu kita sangat keberatan, Pak, dan juga sangat tidak setuju jika untuk next project-nya kita diskorsing ataupun sepenuhnya menggunakan vendor dari Bu Siva. Nah, mungkin dari Bapak Bika, apakah benar tidak setuju, Pak? Mungkin bisa memberikan tanggapan. Ya, saya juga setuju dengan tanggapan Pak Budi tadi. Saya pun tidak setuju dengan apa yang untuk tim kita diskors karena balik lagi tim kita itu eh, mikirin perusahaan. Saya juga khawatir untuk kalau pakai vendor dari Bu Siva, apakah bisa sesuai dengan target, bisa sesuai dengan timeline yang sudah diberikan atau tidak untuk klien, agar kemajuan untuk perusahaan kita juga. Baik, itu saya dari saya. Oke, begini ya Pak Bika dan juga Pak Budi. Em, kita kan dikasih waktu 3 bulan oleh kementerian ya. Itu sengaja saya dan Bapak Rifki libatkan kedua tim ini, tim Mbak Budi dan juga Bu Siva, karena kita pengen ngeliat kan. Karena dari data yang telah Pak Rifki rangkum dan Pak Rifki berikan ke saya, tim Pak Budi dan tim Bu Siva ini menjadi tim yang mendapatkan akselerasi paling bagus untuk 1 tahun ke belakang dalam pembangunan. Karena Pak Budi dan Bu Siva juga telah banyak ya pengalamannya di bidang kontraktor, makanya um, kami libatkan di proyek yang sangat besar ini ya. Tapi ini kembali lagi Pak Budi ke integritas perusahaan kita. Saya jujur nggak suka. Dan Pak Bika, mengenai ajakan Pak Budi untuk pengambilan alih proyek, apakah Pak Bika setuju saja gitu? Masa Pak Bika tidak um, memikirkan, emang nggak harus ini dulu Pak Budi lapor ke Pak Rifki atau ke saya gitu? Ya, kalau dari saya sih, saya setuju-setuju aja karena saya merupakan bawahan dari Pak Budi. Tapi kalau pribadi, saya pasti ada kepikiran juga apakah ini benar atau salahnya. Tapi baik lagi, saya lebih setuju-setuju aja dengan ketua saya. Jadi saya nggak ada bantahan sih Pak kemarin. Saya ikut-ikut aja. Terima kasih. Aduh, ini benar-benar. Pak Rifki berarti masalah yang saat terdekat ini pembayaran denda vendor Pak Rifki ya? Iya, Pak, benar. Oke. Em, begini ya, saya pengen nanya dulu ke Bu Siva. Bu Siva, Ya, Pak. hmm,
terkait yang titik satu itu kan tadi Bu Siva bilang daerahnya juga cuaca dari titiknya itu memang kenapa bisa lebih lama tadi Bu Siva? Karena saat sudah dilakukan pengerjaan, ternyata medannya itu cukup ramai ya Pak, jadi menghambat juga dalam pengerjaan. Selain itu juga cuacanya juga lagi tidak stabil, sehingga dari vendor pun juga jadi lama untuk mengerjakannya, seperti itu Pak. Makanya sebenarnya saya tidak setuju ketika Pak Budi mengatakan bahwa vendor yang kami percayakan ini harus diragukan. Sebenarnya vendor ini melakukan pekerjaan dengan sangat teliti dan juga memperhatikan kualitasnya juga, Pak. Begitu. Oke, baik. Nah, ini saya menemukan kejanggalan dari masalah ini. Tadi Bu Siva juga bilang terkait cuaca ya. Oke, Iya, benar, em, Bapak. ini kan ya titik-titik di antara kalian ini kan tidak jauh ya. Misalkan Bu Iya, Siva di betul, Pak. Jalan M. Tamrin dan Pak Budi di Semanggi Senayan ya. Itu Iya, benar. kenapa ya? Apakah dari vendornya Bu Siva yang memang kerjanya lambat jadi saya masih belum bisa menentukan ini untuk saat ini. Karena apa ya? Jujur untuk proyek ini tuh merupakan proyek yang memang kita dedikasikan untuk tim Pak Budi dan tim Bu Siva, tapi setelah saya lihat ini ada dua sisi yang saya menemukannya. Yang satu Pak Budi berinisiatif karena melihat Bu Siva yang kinerjanya terlalu lama dan juga saya ketika Bu Siva menjelaskan alasannya kenapa bisa selama itu faktornya terkait dengan faktor pembangunan, faktor cuaca dan segala macam. Oke, mungkin begini aja ya saran dari saya. Em, karena juga ini kembali lagi, saya nggak masalah lah untuk yang masalah Bu Siva tadi pembangunannya 1,5 bulan itu hanya baru jadi 80% di titik satu. Saya juga yakin Bu Siva sendiri kan punya time plan ya pastinya ya. Nah, di sini Iya, jadi benar, masalah, Bapak. oke baik, di sini jadi masalah utamanya ada di integritasnya Pak Budi yang kalau bisa dibilang sangat sangat salah lah dalam pengambilan keputusannya. Saya tidak menyukai itu. Mungkin begini saja ya supaya tetap menjaga hubungan kerja antara sesama tim dan juga saya dan Pak Rifki ya. Mungkin solusi yang dapat saya berikan adalah untuk proyek selanjutnya tim Pak Budi dan tim Bu Siva tetap saya libatkan, tetapi untuk vendornya kita menggunakan vendor full dari timnya Ibu Siva. Mungkin nanti saya akan pikirkan lebih lanjut untuk pembayaran denda dari cancelan DP, cancelan vendor kemarin ya. Dendanya saya akan pikirkan lagi apakah akan ditanggung oleh perusahaan apa atau ditanggung oleh tim Pak Budi. Jadi dengan berat hati Pak Budi dan Pak Bika harus terima konsekuensinya ya atas yang telah Pak Budi lakukan, yaitu nanti bonusnya mungkin saja bisa saya pakai untuk pembayaran denda dari masalah ini. Bagaimana Pak Rifki? Solusi dari saya? Menurut saya, itu sebenarnya itu sempat terpikirkan oleh saya solusi tersebut, yaitu merupakan salah satu jalan keluar kita menemukan win-win solution ya. Timnya Pak Budi tidak jadi diskorsing, tetap mendapatkan proyek, namun untuk vendor yang bekerja sama dengan Pak Budi tidak digunakan untuk proyek selanjutnya. Karena apa? Di proyek yang ini, vendor dari Ibu Siva merasa kecewa dengan kita. Oleh karena itu, kita harus setidaknya mengembalikan kepercayaan yang mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu, saya setuju dengan solusi yang Bapak Faleh berikan, yaitu dengan untuk proyek selanjutnya menggunakan full vendor dari Ibu Siva, namun tetap pengerjaan oleh dua tim, yaitu tim Bapak Budi dan tim Ibu Siva. Mungkin sekian, Pak. Oke, karena ini masalah yang bisa dibilang masih bisa kita atasi bersama lah ya. Dan juga ini terkait integritas yang tadi telah dilanggar oleh Pak Budi dan semoga dari konsekuensi yang tadi sudah saya berikan dapat menjadi pelajaran untuk Pak Budi ya. Dan untuk menjaga hubungan kerja kita karena saya pengen punya mimpi, punya tujuan di perusahaan ini untuk membangun citra yang baik, baik itu di eksternal seperti di mata vendor, di mata pemerintah dan juga masyarakat sebagai perusahaan yang dapat menjaga satu sama lain dan membangun
em, bangunan yang memang baik dan juga hubungan kerja yang baik sebagai internal perusahaan ya. Mungkin untuk bonus dari masing-masing tim akan saya berikan kembali, namun mungkin akan ada bonus tambahan dari saya untuk tim Ibu Siva ya, dan juga untuk menjaga hubungan kerja yang baik. Bu Siva turut membantu pembangunan untuk titik 2 ya. Jadi nanti Baik, di Pak titik Faleh. 2 Pak Budi dan Bu Siva akan berkolaborasi ya. Dan untuk proyek selanjutnya mohon maaf akan saya putuskan untuk sepenuhnya menggunakan vendor dari Ibu Siva. Baik, Bagaimana Pak Faleh. rekan-rekan? Apakah ada Terima tanggapan? kasih, Pak. Terima Pak kasih, Budi, Pak. apakah Pak Budi sama Bu Siva sudah clear ini? Baik, Pak, mungkin sebagai akhir dari rapat ini mungkin saya ingin meminta maaf kepada Bu Syifa, Pak Rifki, dan juga Pak Faleh karena mungkin inisiatif saya itu bisa berujung menjadi sebuah kekecewaan bagi Bu Syifa dan juga vendornya, dan juga mungkin Pak Faleh, Pak Rifki menjadi kecewa dan juga marah kepada saya dan juga Pak Bika. Oleh karena itu, ini akan saya jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin saya akan melakukan koordinasi ketika ada suatu permasalahan sesuai dengan birokrasi dan juga integritas yang ada di perusahaan ini, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Saya juga ingin minta maaf kepada Pak Faleh, rekan-rekan sekalian, Pak Rifki, karena proyeknya yang sudah dipercayakan kepada tim kami berjalan cukup lambat dan memakan waktu. Dan terima kasih juga kepada Pak Faleh atas keputusannya yang dibuat secara seadil-adilnya. Kedepannya tim kami akan terus mengimprove kinerja agar terus mempertahankan kredibilitas perusahaan. Terima kasih, Pak. Oke, baik sama-sama dan terima kasih juga ya rekan-rekan. Mungkin Pak Rifki boleh diakhiri meetingnya ya, karena saya habis ini ada tanda tangan merger perusahaan dengan perusahaan sebelah. Oke, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih banyak, Pak. Karena kita sudah mencapai kesepakatan bersama ya, dan sudah menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi sebelumnya di proyek ini. Oleh karena itu, saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faleh eh, dapat menghadiri rapat ini. Dan mungkin saya mewakili teman-teman sekalian juga meminta maaf atas terjadinya permasalahan dan keterlambatan proyek ini. Mungkin sekian rapat ini. Untuk rapat selanjutnya mungkin akan saya kabari lagi Bapak untuk progres selanjutnya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Bapak Faleh.